Selamat datang di Like Education. Bersama mencari jalan pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Untuk anak-anakku yang insyaallah Bapak cintai dan sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, pada pembelajaran pada hari ini marilah kita lanjutkan tentang materi fungsi kuadrat, yaitu cara menyelesaikan fungsi kuadrat pada sifat yang ketiga. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menyelesaikan fungsi kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C, di mana A-nya itu tidak boleh sama dengan 1 ya, tidak sama dengan 1 atau tidak boleh 1. Cara menyelesaikan fungsi kuadrat dengan AX kuadrat plus BX ditambah C sama dengan 0 jika A-nya itu tidak sama dengan 1. Bagaimana caranya? Yaitu yang kita perhatikan adalah B berapa ditambah berapa, kemudian A dikali C sama dengan berapa dikali berapa. Maka kita masuk ke dalam contoh soal supaya kalian lebih paham. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 12. Yang kedua adalah 6x kuadrat plus 16x ditambah 8. Bagaimana caranya? Maka kita akan menjawab. Yang pertama adalah 2x kuadrat plus 11x ditambah 12. Maka kita perhatikan adalah angka yang di tengah 11. Berapa ditambah berapa? Kemudian 24 adalah berapa dikali berapa. Kenapa didapat 24? 24 dapat dari mana? 24 itu didapat dari 12 dikali 2. A dikali C, berarti dia 24. Maka 11 berapa ditambah berapa? 24 berapa dikali berapa? Di mana angkanya adalah sama. Sehingga didapat angka positif 8 dan positif 3. Sehingga 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 12 sama dengan, caranya perhatikan untuk anak-anakku sekalian, caranya depan dan belakang tetap sama ya, posisi depan dan posisi belakang tetap sama, yaitu depannya 2x kuadrat, belakangnya tetap 12. Kemudian karena yang didapat adalah positif 8 dan positif 3, maka kita taruh di tengah. Kenapa ada X-nya? Karena di tengah juga ada X ya. Karena ada X, yaitu 11X. Maka 8X ditambah 3X. Bisa dipahami ya? Maka kita akan membagi 2, yaitu yang pertama adalah 2x kuadrat plus 8x, yang kedua adalah 3x plus 12. Kita cari pemfaktorannya, yaitu kita lihat angka 2x kuadrat plus 8x. Perhatikan ya,
maka kita cari FPB-nya. FPB dari 2 dan 8 adalah angka 2. FPB dari X kuadrat dengan X adalah X, ya. Sehingga FPB dari 2X kuadrat ditambah 8X adalah 2X. Ya, posisi taruh di luar. 2X kuadrat dibagi 2X didapat X. 8X dibagi 2X menghasilkan angka 4. Begitu juga dengan yang kedua, yaitu 3X ditambah 12. Maka kita cari FPB-nya. FPB dari 3 dan 12 adalah angka 3. Ya. FPB-nya 3. 3X dibagi 3 adalah X. 12 dibagi 3 adalah 4. Karena sama-sama mempunyai X plus 4, sehingga kita ambil salah satu, yaitu 2X plus 3 kita kelompokkan, kemudian X plus 4. Kita mendapatkan 2. Yang pertama 2X plus 3, yang kedua adalah X plus 4. 2X plus 3 sama dengan 0, maka didapat 2X sama dengan min 3. X sama dengan min 3 per 2. Begitu juga yang kedua, X plus 4 sama dengan 0, maka X sama dengan min 4. Sehingga himpunan penyelesaian atau yang kita sebut dengan HP didapat min 3 per 2, min 4. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Kemudian yang kedua adalah 6X kuadrat ditambah 16X ditambah 8. Ya. Maka bagaimana cara mencarinya? Kita perhatikan nilai yang di tengah adalah B, angka 16. Berapa ditambah berapa? Kemudian angka A dikali C, berarti 6 dikali 8, yaitu 48. Berapa kali berapa? Di mana angkanya sama. Apakah harus sama? Ya, harus sama. Ya. Sehingga didapat positif 12 dan positif 4. Sehingga 6X kuadrat ditambah 16X ditambah 8 sama dengan, lihat perhatikan, angka depan dan angka belakang tetap, yaitu 6X kuadrat dan positif 8 berada di belakang. Tengahnya kita cantumkan angka yang didapat, yaitu positif 12 dan positif 4. Dan tambahkan X. Jika sudah dapat demikian, maka kita bagi 2, ya. Yang pertama adalah 6X kuadrat plus 12X. Yang kedua adalah 4X plus 8. Kita cari faktornya. Faktor dari 6X kuadrat ditambah 12X. Perhatikan angkanya terlebih dahulu. FPB dari 6 dan 12 adalah 6. FPB dari X kuadrat dan X adalah X. Ya, 6X kuadrat dibagi 6X menghasilkan X. 12X dibagi 6X sama dengan 2. Begitu juga dengan 4X plus 8. Cari FPB-nya dari 4X plus 8. Sehingga didapat FPB-nya adalah 4. Ya, 4X dibagi 4 adalah X. 8 dibagi 4 adalah 2. Dikarenakan angkanya sama, yaitu X plus 2, maka kita ambil salah 1. 6X plus 4 dikali X plus 2.
Kita bagi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah 6x plus 4 sama dengan 0, sehingga 6x sama dengan min 4. Ya, 4-nya pindah ruas. X sama dengan min 4 per 6. Kemudian yang kedua, X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Sehingga kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah min 4 per 6, min 2. Bisa dipahami anak-anakku sekalian? Baik, demikianlah pembelajaran cara fungsi ya, cara menyelesaikan fungsi kuadrat yang ketiga. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.